Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau pick a card, ini pick a deck. Mana yang kalian inginkan? Ini deck 1, deck 2, deck 3. Ini tentang hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Ya. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Kita baca doa dulu guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alright. Aku kasih waktu 2 menit ya buat kalian ya. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Oke, kita mulai ya. Ini deck 1, deck 2, deck 3. So, Mami Lucky Tarot MS akan pilih deck 1 ya. Deck 1. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah petunjukmu untuk mengambil alam bawah sadar seseorang yang mempunyai perasaan kepadaku, kepada deck 1. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke, di sini yang aku lihat the bottom of the decknya, dia ada sakit hati, ya, tersakiti dari permainan dia sendiri, yang mana dia sebenarnya bimbang mau ragu ke kamu itu bagaimana, dan dia merasa terluka dengan apa yang dia mulai untuk dia sendiri. Dia sangat menjaga perasaan dia karena bimbang untuk datang ke kamu lagi atau tidak. Dan dia ini semua permainan ya, karena dia mempermainkan koneksi twin flame ini. Karena ada orang ketiga, pada akhirnya dia tersakiti sendiri dari permainan ini dari orang ketiga, yang mana dia berharap bisa memulai sesuatu yang baru. Oke. So, kalau yang aku lihat di sini, hal yang ingin dia katakan, ya dia ingin bicara sebenarnya sama kamu, dan dia ingin memperbaiki sebenarnya, tapi memang dia masih menahan diri ya di sini. Karena dia melihat kamu ya, seseorang yang bisa menerangi kegelapan dia ya di sini, dan dia mengikuti kata hatinya, yaitu intuisinya, kalau kamu adalah seseorang yang benar-benar terbaik buat dia. Tapi dia di sini mengontrol dirinya ya untuk bisa komunikasi sama kamu.
dia memakai keras kepalanya dia, karena dia merasa dia sanggup tidak bicara dengan kamu. Tapi sebenarnya ini kompetisi ya, dalam ketakutannya dia, karena takut kehilangan kamu. Dia juga merasa tertantang di sini untuk kembali sama kamu atau tidak, karena dia ada keraguan tadinya untuk kembali sama kamu. Pada akhirnya ya dia tersakiti dengan permainan dia sendiri ya, di sini yang aku lihat. Dan dia sebenarnya ingin sekali berdamai dalam kompetisinya, karena dia mengikuti intuisi sebenarnya kamulah yang terbaik. Tapi di sini dia terlalu keras kepala, merasa dia yang memahami komunikasi, dia yang memegang komunikasi, bukan kamu. Jadi dia banyak ketakutan, defensif dari intuisinya juga, dan defensif dari ketakutan dia juga defensif nih untuk bisa move on ya. Dia takut move on dari kamu kalau ternyata kamulah yang terbaik di sini. Jadi dia banyak ketakutan dalam meninggalkan kamu, karena dia sebenarnya ingin komunikasi sama kamu, ingin memperbaiki, ingin rujuk kembali, tapi dia merasa defensif dari ketakutan dia dan juga dari kekhawatirannya dia tentang kamulah yang terbaik. Jadi dia benar-benar merasa kompetisi sama kamu. Keras kepalanya sangat luar biasa. Aduh, sorry ya guys. Ya, karena di sini yang aku lihat the King of Cups in the reverse. Ya, di sini dia menjadi orang yang tidak terlalu peduli sama kamu ya. Dan dia banyak perselingkuhan. Itu yang membuat dia drama dalam kehidupannya dia. Dan dia tidak memakai perasaan di sini dalam berbicara. Padahal dia tahu kamu adalah twin flame-nya dia, soulmate-nya dia. Dia mengkhianati kamu di sini. Dia tahu, ya makanya dia kesal sendiri pada dirinya. Tapi dia nggak bisa bicara sama kamu karena dia mengontrol emosinya. Selalu ada dua pilihan dalam hidupnya. Ya, di sini yang membuat dia tidak merasakan kebahagiaan di dalam King of Cups-nya ini, karena dia tidak spiritual. Ya, selalu ada dua pilihan. Dia selalu tertantang dengan banyak pilihan di sini, sehingga dia mengikuti halusinasinya, ya kegelapannya, impiannya dia. Tapi ternyata dia takut sekali kalau kamu adalah yang terbaik. Ya. Kehancuran yang dia hadapi dari cara dia memberikan cinta kepada orang lain, dan dia berselingkuh karena hanya ada seseorang memberikan rencana masa depannya dia itu lebih baik dari kamu. Pada akhirnya dia hancur sendiri di sini. Apa yang dia lakukan, topengnya dia itu hancur ya. Tuh ya. Karena kalian adalah twin flames. Ini menghancurkan perjalanan twin flames. Iya. Ada cinta segitiga, Three of Wands, yang mana dia harusnya sudah menghampiri kalian ya untuk bisa the journey harapannya, tapi ternyata terkhianati karena ada orang ketiga. Semua dari permainannya dia, manipulasinya dia, the Seven of Swords. Tentang koneksi twin flame ini, karena dia ingin mengontrol semua di bawah kendali dia. Dan di sini yang aku lihat, dia memantau nih
kisah lamanya kalian. Dia belajar untuk melupakan sebenarnya, tapi tidak bisa karena dia harus menghadapi kenyataan tentang masa lalu. Di sini yang kulihat dia ingin sekali berbicara sama kamu, ya, ingin menghampiri kamu, ingin rujuk di sini karena dia juga merasakan, ya, intuisinya ini kamu adalah twin flame-nya dia. Tapi di sini dengan keras kepalanya dia, dengan merasa bangganya dia kalau dia adalah seseorang yang disenangi banyak orang. Dan dia selalu dibanggakan orang lain. Dia senang banget kalau dibanggakan orang lain ya di sini. Dia selalu mempunyai rencana yang tidak kalian ketahui. Dia selalu berselingkuh di sini. The King of Cups in the reverse. Dan walaupun dia masih setia dengan kalian, tapi ternyata ini membuat rencananya dia datang ke kalian ini selalu terhalang. Karena dia selalu tertantang, merasa tidak nyaman dengan adanya dua pilihan, tapi dia nyari sendiri. Pada akhirnya dia hancur ya dalam pertahanannya dia. Kenapa? Karena dia melihat kalian itu sudah lebih baik tanpa dia. Di sini dia merasa tertantang dengan adanya connection soulmate ataupun twin flames. Dia ingin kembali memberikan proposal, tapi memang dia antara takut dan tidak di sini. Dia mengikuti intuisi kalau kalian adalah twin flame. Dia tertantang dengan adanya perselingkuhan karena dia merasa dia itu bisa menyimpan rahasianya itu dari kalian, ya, dengan cara ya mungkin traveling, ya, karena rencananya dia selalu ada traveling dan dia pun orangnya selalu ada rencana untuk kembali ke kalian, tapi memang dia selalu menyimpan perasaan ya di sini. Dia tertantang dengan memberikan cinta karena dia mengikuti atau mendengar gosip dan gampang terpengaruh. Bahkan dia memakai topeng, dan juga di sini ada ilmu hitam ya yang memengaruhi dia sehingga kegelapan itu hancur. Kenapa? Karena kalian banyak diberkahi dengan spiritual dan juga keberkahan di sini. Kalian memiliki segalanya, yaitu tentang koneksi twin flame ini. Ini membuat dia hancur sekali ya dalam kegelapannya dia sendiri. Dan dia pun merasakan impian dia itu hancur karena dia telah mengkhianati kalian, terutama dari cara dia dipercayai orang, karena dia kan merasa charming di sini ya. So kalau aku bilang dia ini sebenarnya masih cinta sama kalian, tapi memang dia terlalu mengikuti nafsunya di sini karena dia merasa disenangi orang banyak dan dia merasa dia itu sukses ya. Ketika bersama kalian dia memang sukses, tapi ketika dia melepaskan kalian atau kalian melepaskan dia, ya dia hancur ya. Di sini kita lihat hal yang apa yang ingin dia katakan ke kalian. Let go. Jadi ya dia pengen biarkan kalian pergi gitu. Ya, di sini ingin membiarkan kalian pergi dan dia pasrah yang aku lihat ya. Karena ada kehancuran dari ketakutan dia sendiri, dari apa yang dia berikan cinta ke orang lain dan ke kamu ini, masa depannya hancur. A year from now, ya kemungkinan dia akan kembali dalam setahun kemudian. Karena untuk menyembuhkan dirinya, dia coba untuk pasrah dari apa yang dia lakukan, ya tidak baik, dia tahu gitu. Makanya dia ingin komunikasi sama kalian, tapi di sini yang aku lihat kaliannya tidak mau komunikasi ya, karena yang aku lihat ini kan dia, bukan kalian.
karena kebahagiaannya dia saat ini tidak ada. Not the right time, abundance, and no. No-nya 2 kali loh guys. Ya, kebahagiaannya dia tidak ada saat ini. Terutama keuangan juga tidak ada. Dia nggak punya keuangan. Karirnya pun menjadi tidak jelas di sini. Ya, so hal apa yang dia ingin katakan ke kamu ya, dia banyak kehancuran. Terutama dalam cara dia memberikan cinta ya, karena dia merasa seksual di sini, merasa macho atau seksi, merasa sukses karena karirnya tadinya, maka dia bersemangat menerima tantangan untuk berselingkuh, tapi ternyata dia menghadapi kehancuran dari permainan dia sendiri ya, the moon, kegelapan topeng dia, dan ternyata kalianlah orang yang dia tuju, kalianlah orang yang terbaik ya, the empress dan juga the lovers di sini yang aku lihat. Oke, saran untuk kalian, sebentar ya guys. Saran untuk kalian, wishes come true. Rapid assessments of your dreams and wishes. Jadi kamu jangan pernah khawatir ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu impian kamu menjadi nyata, asalkan kamu sabar aja ya. Biarkan ya, dia mau datang lagi setahun lagi atau 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, terserah. Kalian di sini harus yakin kepada diri sendiri, kalian bisa mendapatkan impian kalian tanpa dia ya, karena kalian sudah menjadi empress, seseorang yang penuh keberkahan. Oke, jadi gunakan keberkahan itu dengan baik dan bijak, dan bahagiakanlah diri kalian sendiri. Oke, so untuk yang nomor 1, deck 1, sorry to say ya, dia punya kehancuran di sini. Dia menyesali adanya perpisahan, break up dari kalian tentang koneksi twin flame, yang mana memang setuju itu adalah perjalanannya ya. So kita lanjut dengan deck 2. Oke, kita lanjut dengan deck 2. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ini kartu baru loh guys ya. Oke, kita lihat ya, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ya, di sini yang aku lihat, hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia depresi banget ya. Depresi antara mau rujuk sama kamu atau tidak di sini. Karena dia takut dari drama yang dia simpan selama ini. Dia mau reconciliation sama kamu, tapi dia coba menghalangi perasaannya dia sendiri ya, tentang gairah untuk kembali sama kamu union. Dia hanya memendam perasaannya dia ya di sini, dan dia pun tidak mau bicara dengan kalian perasaannya dia ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu ya sebenarnya gini, pengen rasanya kembali sama kamu, tapi aku takut
dengan drama yang kulakukan di masa lalu, itu membuat aku tertahan untuk bisa kembali sama kamu. Dan sekarang aku hanya bisa mencintaimu dalam diamku. Karena di sini ada Queen of Swords, Four of Wands, and the Prince of Coins, Page of Coins, and the High Priestess, and the Six of Coins. Iya, dia ingin kembali nih sama kalian, tapi ada kebingungan ya, karena kalian sudah ending ya tentang masa lalu. Kalian sudah tidak mau mengulangi lagi, terutama dia. Karena dia tahu ya, kalian adalah the Empress, seseorang yang memberikan keberkahan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dan di sini dia mengendingkan hubungan masa lalu ini karena dia banyak ketakutan untuk bisa kembali sama kalian, terutama dari rahasianya dia. Dia tahu ya kalau kalian ini saling memberikan spiritual dalam kehidupannya kalian dan dia. Di sini ada Four of Wands yang mana twin flame perjalanannya ataupun pernikahan. Dia ingin kembali tapi takut dan juga banyak kegelapan. Bahkan ada ilmu hitam yang membuat dia enggan untuk kembali sama kalian. Ada seseorang ya di sini menghalangi untuk kalian kembali, ya. Pada akhirnya ya hubungan ini dia putuskan atau kalian putuskan secara sepihak, karena dimana kalian ingin memulai dari nol lagi, ada yang menghalangi. Jadi ya otomatis dia juga merasa tidak nyaman untuk kembali sama kalian. Salah satunya adalah drama yang dia buat sendiri. Ingin rasanya dia kembali sama kalian, tapi dia menahan perasaan itu. Dia ikuti rasa takutnya dia, terutama dalam pikirannya dia yang selalu negatif. Karena dia kalau setiap ada masalah pasti ngomonginnya tentang masa lalu, dan itu membuat dia capek. Atau kamu selalu bicarakan masa lalu, itu yang membuat dia capek dan lelah ya dalam drama. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Toxic ya, tadi aku udah bilang. Ya, di sini hal yang ingin dia katakan ke kamu, ada suatu keadilan tentang progres kehidupannya dia, terutama dalam karirnya dia. Ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan ambisi, yang mana dia sangat ingin sukses untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya ending dia dipecat ya di sini, karena ada keadilan, the justice dari progres karirnya dia yang dia tanam bersama kalian. Karena di sini ada Three of Cups ya, ini juga ada ilmu hitam, tapi yang aku lihat di sini dia dominance, sangat berambisi untuk sukses dirinya sendiri ya kalau dalam karir. Di sini yang aku lihat banyak kekecewaan yang dia hadapi tentang perjalanan twin flame untuk union, karena satu sisi juga ada orang ketiga datang dalam kehidupannya si dia. Di sini yang aku lihat dia pernah ya untuk ungkapkan kembali sama kamu, komunikasi, tapi ternyata tertahan. Dia jaga jarak lagi dengan kalian karena ada perselingkuhan dan juga addiction seks, drugs, segala macam, kebebasan, kecemburuan di sini ya. Terutama juga ada ilmu hitam yang membuat dia berpikir kembali ya. Jadi dia ini mempengaruhi pikiran dia, sehingga dia ya udahlah mendingan ending aja sama kamu atau jaga jarak. Di sini dia mendapati keadilan dari drama yang dia buat sendiri, dari yang dia tanam
yaitu dari kebahagiaan kalian, karena dia selalu mementingkan dirinya sendiri, terutama kesuksesannya dia dalam karir. Dan dia sekarang coba untuk berpikir, ya, karena dia banyak merahasiakan penghasilannya dia ke kalian. Dan dia sekarang coba untuk belajar dewasa dari kesendiriannya dia saat ini. Dia pernah mengucapkan untuk kembali juga sama kalian dan coba untuk jujuri, untuk rujuk sama kalian, tapi ternyata dia takut dengan komunikasi lanjutan dengan kalian, karena dia takut dengan sandiwara drama yang dia buat, dan itu bisa membuat dia stres, depresi ketika komunikasi dengan kalian. Makanya dia menjaga jarak, coba untuk melindungi perasaannya dia. Itu yang dia tanam saat ini, karena dia tahu dia saat ini memang bahagia dengan kalian sebenarnya, tapi memang ada pengaruh luar tentang ilmu hitam dan juga orang ketiga dan dirinya sendiri, terutama kesuksesannya dia dalam karir. Dan dia sekarang coba untuk berpikir, ya, karena dia banyak merahasiakan penghasilannya dia ke kalian. Dan dia sekarang coba untuk belajar dewasa dari kesendiriannya dia saat ini. Dia pernah mengucapkan untuk kembali juga sama kalian dan coba untuk jujuri, untuk rujuk sama kalian, tapi ternyata dia takut dengan komunikasi lanjutan dengan kalian, karena dia takut dengan sandiwara drama yang dia buat, dan itu bisa membuat dia stres, depresi ketika komunikasi dengan kalian. Makanya dia menjaga jarak, coba untuk melindungi perasaannya dia. Itu yang dia tanam saat ini, karena dia tahu dia saat ini memang bahagia dengan kalian sebenarnya, tapi memang ada pengaruh luar tentang ilmu hitam dan juga orang ketiga di sini membuat dia menjadi addiction dengan kebebasan dan ambisinya dia. Di sini dia berpikir tentang dirinya sendiri, kebebasannya. Pada akhirnya dia coba mengevaluasi, mencoba untuk mengoreksi diri, yaitu untuk mengendingkan drama ini. Di sini yang aku dapati seperti itu, ya. So, kalau aku lihat lebih baik kalian fokus ke diri sendiri aja ya. Karena di sini dia juga depresi nih, karena dia dipecat dari kerjaan dan dia juga masih ada dari peletnya ya, ilmu hitam yang membuat dia ingin menyendiri aja, padahal dia tidak senang dengan menyendiri ya. Di sini kita lihat hal apa yang dia ingin katakan ke kalian. Not the right time, belum tepat waktunya sekarang aku kembali sama kamu, dan aku tahu aku harus mengendingkan semua drama yang aku buat. In the near futures, ya mungkin di suatu hari ya, secepatnya aku akan coba mengendingkan segala drama. Tapi maafkanlah aku di sini ya. Berikanlah aku kesempatan kebahagiaan dengan maafmu, karena di sini dia menanyakan kepada malaikat ya, untuk diberikan kebahagiaan lagi, yaitu dengan memaafkan dan kamu maafkan dia. So kita lihat tentang motivasinya kamu ya. Jadi di sini dia memang stres, depresi ya, dengan drama yang dia buat sendiri, dan dia juga dipecat dari pekerjaan. Dia merasa ingin mengendingkan kebebasannya di sini. Dia sudah berpikir ya untuk mengendingkan drama ini, karena dia mendapati karma. Abracadabra with the wings, fantastic, good fortune and lucky chance ya, dimana dia mengendingkan ya, dan dia tidak mau kembali dengan kamu ya. Kamu harus berpikir positif. Wow, ini ada kesempatan bagus nih untuk masa depan kamu, yaitu keberuntungan yang tergantikan. Jadi kamu jangan pernah takut ditinggal dengan seseorang, karena di sini Tuhan itu, Allah itu maha adil, lebih baik dan lebih tahu ya
apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi ya kamu jangan terlalu fokus ke dia, fokuslah kepada diri kamu dan ambil sesuatu hal ini kebaikan, fantastic, good fortune. Jadi ada sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kamu. Ya, keberuntungan akan tergantikan. Oke? So untuk yang nomor 2, sorry to say, ya dia juga sama, ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya dia dipecat, apa yang dia tanam, karirnya, suksesnya dia ending. Ya, kita lanjut untuk yang deck nomor 3. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke. The bottom of the deck kita ada Ten of Cups, Four of Coins, the Hierophant, and the Knight of Swords and the World. Ya, dia mengendingkan permainannya dia ya. Di sini dia gelisah, stres, depresi karena kalian sudah meninggalkan dia, dan dia juga merasa bersalah dari cara dia adventure-nya ya, tentang mencari jati dirinya. Dia ingin endingkan karena dia ingin memulai sesuatunya yang baru. Dia bersemangat banget nih untuk komunikasi dengan kalian ya, terutama dia ingin lebih spiritual lagi, ingin membicarakan tentang pernikahan dengan kalian. Tapi ternyata di sini dia menahan semuanya karena dia memiliki ego ya, tentang kestabilan. Dan di sini dia juga coba mengontrol tentang union untuk kalian. Jadi dia nih sebenarnya sudah tidak mau lagi berbuat sesuatu yang tidak baik gitu ya, tapi dia tetap mengontrol untuk bisa ketemu kalian di sini. Hal yang ingin dia katakan ke kalian, ke kamu ya. Five of Cups, Two of Swords, the King of Wands, Five of Swords, and the Hermit, and the Eight of Pentacles. Oke, energinya sangat luar biasa karena di ujung 5 ini 5 ya. Jadi dia banyak trauma dari rencananya dia tentang masa depan yang selama ini telah dia tata, tapi ternyata ada 2 pilihan. Ini membuat dia sedih, membuat dia tidak semangat, dan selalu memikirkan masa lalu karena dia trauma dengan rencana yang dia rancangkan ternyata sia-sia karena dia selalu merencanakan sesuatu itu tidak memberitahu kalian secara diam-diam. Ini membuat dia kecewa sekali, bahkan banyak kekacauan dari rencananya dia. Sekarang dia coba memperbaiki, coba koreksi diri dari kekacauan yang dia hadapi, yaitu dengan belajar memperbaiki diri. Dia fokus ke dalam pekerjaan dan dia pun ingin kembali sama kalian di sini. Tapi memang dia sedang menghandle ya, tadi yang kulihat ya, karena ada Four of Coins ya. Dia coba coba untuk mempertahankan kalian juga iya, tapi dia menahan egonya. Ya, jadi dia tidak lepas ego. Tidak membiarkan ego itu, dia menahan egonya untuk kembali sama kalian di sini yang aku lihat. Dan yang aku lihat di sini dia banyak kekecewaan ya dalam kehidupannya dia, terutama dari mencari partnership. Karena dia selalu mencari-cari di mana-mana. Ini orang suka merayu ya, gitu. Kita lihat. Dia the moon.
the Ten of Pentacles, the Six of Cups, wow, the Knight of Wands ya tadi ya, the World, the Page of Swords. Ya, sini the bottom of the deck, dia memang memberikan cintamu ya kepada orang lain di sini. Padahal kalian sudah sempat mau kembali ya, harapannya ingin kembali sudah ada, tapi ternyata dia mengkhianati kembali. Ini membuat dia stres sendiri. Dia juga ragu mengambil langkah buat kehidupan dia itu bagaimana, karena dia mengkhianati hubungan twin flame ini. Dia berbagi cintanya dengan orang lain yang membuat keuangan dia pun tidak baik. So di sini banyak kegelapan ya. Dia sebenarnya mengikuti kata intuisi ya untuk kembali sama kamu. Dia akan berani mengambil risiko untuk traveling karena dia belajar dari apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Tapi di sini dia juga ada ketakutan untuk kembali sama kamu. Kenapa? Ya karena dia takut cara jantan dan cara ininya dia ya, adventure-nya dia gitu ya, itu harus ending. Makanya dia nggak mau bicara dengan kalian, sangat menjaga jarak, dan dia memata-matai kalian karena dia masih ingin bermain. Tapi di sini memang dia banyak penyesalan, kekecewaan dari rencana dia yang selama ini nggak kalian tahu. Dia juga sedih ya dengan ketakutannya dia sendiri, yaitu tentang kembalinya bersama kalian. Dia selalu ragu karena ada dua pilihan, dan dia selalu merencanakannya itu tidak pasti untuk kembali sama kalian, sehingga apa yang dia lakukan dengan egonya itu, terutama tentang seksual dia yang selalu berpindah-pindah mencari seseorang untuk kepuasan dia, itu sia-sia. Karena ya dia mau tidak mau mengoreksi dirinya dia sendiri ya, untuk mengendingkan permainannya dia di sini, kegelisahannya dia, kekacauan yang dia buat ya dari dia sendiri. Pada akhirnya dia fokus dari apa yang dia lakukan, dia nggak mau ceroboh lagi, dan dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Di sini dia ada penyesalan ya, kekecewaan karena ada perpisahan di antara kalian. Mungkin ada yang bercerai, dari adanya union, sebuah rumah tangga ataupun long term yang bahagia, karena dia selalu merencanakan sesuatu untuk kesenangan dia sendiri. Pada akhirnya apa yang dia rahasiakan sekarang itu ya menjadi dia tuh munafik ya, dan dia merasa ketakutan dari dua pilihan ini ya. Dari yang dia lakukan, dia harus hadapi dengan kenyataan ya, kalau hubungan ini mengkhianati twin flame kalian, koneksi, dan sehingga ini membuat dia kacau balau dari apa yang dia usahakan selama ini. Ya mau tidak mau harus ending, dan dia harus memulai kembali sesuatu yang barunya itu dari memperbaiki dirinya sendiri dan fokus ke dalam keuangan. Di sini yang aku lihat seperti itu. Jadi dia benar-benar banyak kekecewaan dalam masa depannya dia sendiri karena ulah dia sendiri. Dan di sini yang aku lihat juga, dia sebenarnya mengikuti kata intuisi untuk kembali sama kamu. Dia nekat sebenarnya ya untuk kembali sama kamu, tapi dia mengikuti egonya dia untuk bisa memenangkan semuanya tadinya gitu. Tapi ternyata setelah kalian meninggalkan dia sedih banget di sini. Ya, tapi dia memantau kalian nih. Hal apa yang dia ingin katakan ke kamu? White, dia mau kamu tunggu dia, gitu loh. Dia akan datang, ya di sini. Dia akan datang, tapi di sini dia juga ragu ya untuk mengambil resiko datang ke kamu. Makanya dia menjaga jarak ke kamu di sini. This is up to you. Ya ini terserah kamu sih. Kamu mau menunggu dia silahkan ataupun tidak. Ya karena di sini be assertive. Jadi ya lebih terbuka aja kamunya ya tentang kehidupan ini. Dan kamu juga harus damai dengan hasil apapun yang Tuhan kasih.
ya. So kita lihat tentang motivasinya kamu ya. Awen, three rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. Wow, ini twin flame ya, balancing. Jadi harus seimbang tentang spiritualnya, energies, peace and harmony ya. Karena kan ini ending ya. Jadi kamu harus damai aja ya, dan dibawa santai. Ketika dia tidak bisa datang ke kamu ya, kamu harus mengambil keputusan. Lebih terbuka aja dan pasrah ya, karena di sini kalau kalian seimbang otomatis kamu akan mendapati kedamaian dan juga keharmonisan ya. So guys, aku harap ini bisa resonis buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.